Kertas hasil laboratorium itu bergetar hebat di tanganku. Rasanya seperti memegang bara api yang membakar kulit, namun dinginnya menusuk hingga ke tulang sumsum. Bukan. Ini bukan sekadar kertas. Ini adalah vonis kematian bagi hatiku yang selama 5 tahun ini telah kurawat dengan penuh cinta dan pengorbanan. Di luar jendela, hujan deras mengguyur Jakarta. Seolah langit turut menangis meratapi nasibku yang begitu konyol, begitu tragis, dan begitu menjijikan. Namaku Ningsih. Dan hari ini, dunia yang kubangun di atas pondasi kepercayaan, runtuh seketika menjadi debu. Semuanya bermula 5 tahun yang lalu. Waktu itu, usia pernikahanku dengan Mas Bayu sudah memasuki tahun keempat. 4 tahun yang penuh dengan pertanyaan menyakitkan dari tetangga, kerabat, dan yang paling menyiksa, dari ibu mertuaku sendiri, Ibu Ratna. Kapan, Ningsih? Kapan ibu bisa gendong cucu? Lihat itu si Murni tetangga sebelah. Baru nikah 6 bulan perutnya sudah besar. Kamu ini, dikasih makan enak, hidup enak, kok perutnya masih kempes saja? Kalimat itu. Kalimat yang diucapkan Ibu Ratna setiap kali ada acara kumpul keluarga besar atau arisan di rumah, selalu berhasil membuatku menunduk, menelan ludah yang terasa pahit. Aku bukan tidak berusaha. Segala macam cara sudah kucoba. Mulai dari dokter kandungan mahal di Jakarta Selatan, tabib tradisional di pelosok Jawa Barat, hingga meminum jamu-jamu pahit yang rasanya seperti empedu setiap pagi. Hasilnya? Nihil. Rahimku dinyatakan lemah, tapi masih ada harapan, kata dokter. Namun bagi Ibu Ratna, lemah sama artinya dengan barang rusak. Mas Bayu, suamiku, awalnya selalu membelaku. Dia laki-laki yang pendiam, pekerja keras, dan penurut terutama pada ibunya. Ayah Mas Bayu sudah meninggal sejak dia masih SMA. Jadi Mas Bayu adalah satu-satunya tumpuan harapan Ibu Ratna. Hubungan mereka sangat dekat. Terkadang terlalu dekat untuk ukuran ibu dan anak laki-laki dewasa. Tapi aku selalu menepis rasa cemburu itu, menganggapnya sebagai bentuk bakti seorang anak soleh. Hingga suatu malam, malam yang mengubah segalanya. Hujan turun rintik-rintik malam itu. Jam dinding menunjukkan pukul 11 malam. Mas Bayu belum pulang kerja. Tiba-tiba, suara mobil berhenti di depan pagar rumah kami. Aku bergegas membuka pintu, berpikir Mas Bayu lupa membawa kunci. Tapi pemandangan di depan mataku membuatku terpaku. Mas Bayu turun dari mobil dengan wajah pucat, rambutnya basah oleh keringat dan air hujan. Dan di pelukannya, terbungkus dalam selimut bayi berwarna biru muda, ada sesosok bayi mungil yang sedang menangis lirih. Mas? Suaraku tercekat. Bayi siapa itu? Mas Bayu tidak langsung menjawab. Dia masuk ke dalam rumah dengan tergesa-gesa, meletakkan bayi itu di sofa ruang tamu dengan hati-hati seolah bayi itu terbuat dari kaca. Aku mendekat, melihat wajah bayi itu. Kulitnya merah, matanya terpejam, tapi napasnya teratur. Usianya mungkin baru beberapa hari. Ningsih, Mas Bayu akhirnya bersuara. Suaranya serak, bergetar. Dia memegang kedua tanganku erat-erat. Tangannya dingin sekali. Dengarkan aku baik-baik. Ini adalah takdir Allah untuk kita. Maksud Mas apa? Teman Mas. Teman lama Mas. Namanya Haryo. Dia dan istrinya kecelakaan tadi sore di jalan tol Cipularang. Keduanya meninggal di tempat. Mas Bayu menunduk, bahunya terguncang. Hanya bayi ini yang selamat. Tidak ada kerabat yang mau menampung. Haryo itu yatim piatu, istrinya juga perantau yang sudah putus hubungan dengan keluarga. Kalau kita tidak ambil, bayi ini akan masuk panti asuhan. Air mata Mas Bayu menetes. Aku terenyuh. Jiwa keibuanku, yang selama bertahun-tahun meronta ingin keluar, tiba-tiba tersentuh hebat. Seorang bayi malang, sendirian di dunia ini, kehilangan ayah ibunya dalam sekejap. Kita rawat dia. Ningsih, bisik Mas Bayu, menatapku dengan tatapan memohon yang belum pernah kulihat sebelumnya. Anggap ini jawaban atas doa-doa kita selama ini.
Allah mengambil orang tuanya, tapi Allah mengirimkannya ke rumah kita. Kita yang akan jadi orang tuanya. Aku menatap bayi itu lagi. Dia menggeliat pelan, tangan mungilnya menggapai-gapai udara. Hatiku luluh lantak. Rasa ingin memiliki anak begitu besar hingga menutupi segala logika. Tanpa pikir panjang, aku mengangguk sambil menangis. Aku mengangkat bayi itu, mendekapnya ke dadaku. Aroma minyak telon dan susu bayi itu seketika mengisi rongga dadaku yang kosong. Siapa namanya, Mas? Tanyaku lirih. Rizky, jawab Mas Bayu cepat. Terlalu cepat, seolah nama itu sudah disiapkan sejak lama. Namanya Rizky, karena dia adalah rezeki untuk kita. Dan begitulah, Rizky hadir dalam hidup kami. Yang aneh adalah reaksi Ibu Ratna. Keesokan harinya, Ibu Ratna datang ke rumah kami pagi-pagi sekali. Biasanya, Ibu Ratna paling anti dengan ide adopsi. Dulu aku pernah mengusulkan untuk mengadopsi anak dari panti asuhan. Tapi Ibu Ratna menolak mentah-mentah sambil membanting gelas tehnya. Gila kamu, Ningsih, mau memelihara darah orang lain? Kita tidak tahu bibit bebet bobotnya. Jangan-jangan bapaknya maling. Ibunya wanita tidak benar. Nanti sifatnya nurun ke anak itu. Tidak. Pokoknya cucu ibu harus dari darah daging anak ibu sendiri. Jadi, ketika Mas Bayu menelepon Ibu Ratna untuk memberitahu tentang Rizky, aku sudah siap mental untuk dimaki-maki. Aku sudah siap untuk diusir atau dipaksa mengembalikan Rizky. Tapi, kenyataan justru berbanding terbalik 180 derajat. Begitu Ibu Ratna masuk dan melihat Rizky yang sedang tidur di box bayi yang dibeli Mas Bayu dengan tergesa-gesa pagi itu juga, wajah keras Ibu Ratna melunak. Matanya berkaca-kaca. Dia mengelus pipi Rizky dengan tangan gemetar. Cucuku, bisiknya pelan. Aku terkejut. Bu, ini anak temannya Mas Bayu yang kecelakaan. Ibu Ratna seolah tersadar dari lamunannya. Dia menoleh padaku. Tatapannya tajam sejenak sebelum berubah menjadi senyum yang dipaksakan. Iya, ibu tahu. Maksud ibu, sekarang dia jadi cucu ibu. Kasihan sekali nasibmu, nak. Ganteng sekali dia. Hidungnya mancung, kulitnya bersih. Sejak hari itu, Ibu Ratna berubah total. Dia yang biasanya pelit dan perhitungan, tiba-tiba menjadi sangat boros untuk Rizky. Dia membelikan perlengkapan bayi impor, baju-baju bermerek, bahkan menyewa perawat bayi, babysitter, untuk membantuku di bulan-bulan pertama. Kamu itu belum pengalaman, Ningsih. Biar ibu yang awasi, jangan sampai cucu ibu lecet sedikit pun. Katanya ketus padaku, tapi penuh kasih sayang saat menatap Rizky. Aku merasa bersyukur, sekaligus heran. Di dalam hati kecilku, ada suara yang berbisik, kenapa ibu bisa menyayangi anak orang lain sebesar ini? Padahal dulu dia menghina anak adopsi sebagai anak pungut. Tapi rasa bahagia memiliki Rizky menepis semua kecurigaan itu. Rizky tumbuh menjadi anak yang sehat, pintar, dan tampan. Kehadirannya membuat rumah tangga kami yang tadinya sepi menjadi berwarna. Mas Bayu juga terlihat sangat bahagia. Dia pulang kerja lebih awal, bermain dengan Rizky, menggendongnya sampai tertidur. Tahun-tahun berlalu. Rizky kini berusia 5 tahun. Dia tumbuh menjadi balita yang aktif dan cerdas. Namun, seiring bertambahnya usia Rizky, bisik-bisik tetangga mulai terdengar. Di kompleks perumahan kami, ibu-ibu sering berkumpul di tukang sayur setiap pagi. Biasanya aku bergabung untuk sekadar basa-basi. Tapi belakangan, setiap kali aku datang, pembicaraan mereka tiba-tiba berhenti. Mereka akan tersenyum canggung, lalu bubar satu persatu. Suatu hari, Mbak Yanti, tetangga depan rumah yang terkenal paling lambe turah, suka gosip, menahanku saat aku hendak pulang membawa belanjaan. Mbak Ningsih, panggilnya dengan nada sok akrab. Si Rizky itu makin gede makin ganteng ya. Alhamdulillah, Mbak. Jawabku tersenyum bangga. Tapi ya, Mbak. Mbak Yanti memajukan wajahnya,
Suaranya dipelankan. Saya perhatikan kok Rizky itu mukanya mirip banget sama Mas Bayu ya? Terutama matanya itu loh. Mata Mas Bayu banget. Jantungku berdegup kencang. Ah, masa sih Mbak? Namanya juga anak diasuh dari bayi. Kata orang tua dulu, makin lama makin mirip sama yang ngasuh. Mbak Yanti tertawa kecil, tapi matanya tidak tertawa. Iya sih, tapi bukan cuma mirip Mas Bayu lah Mbak. Kalau saya lihat-lihat, Rizky itu justru mirip banget sama Ibu Ratna waktu muda. Kebetulan saya kan punya foto lama Ibu Ratna pas arisan dulu. Bibirnya itu loh, plek ketiplek sama Ibu Ratna. Aku terdiam. Darahku berdesir. Mbak Ningsih jangan marah ya. Lanjut Mbak Yanti. Kali ini nadanya lebih serius. Tapi apa Mbak Ningsih yakin Rizky itu anak temannya Mas Bayu? Soalnya, dulu pas Mas Bayu bawa bayi itu, nggak ada berita kecelakaan di tol Cipularang yang korbannya suami istri muda loh. Suami saya kan polisi lalu lintas. Waktu itu saya sempat tanya, katanya hari itu tol lancar jaya, nggak ada kecelakaan maut. Kata-kata Mbak Yanti seperti petir di siang bolong. Aku pulang dengan langkah gontai. Sayur mayur di tanganku terasa berat sekali. Sesampainya di rumah, aku langsung masuk kamar dan duduk di depan cermin. Aku mematut diri. Wajahku lelah, ada kerutan halus di ujung mata. Lalu aku melihat foto keluarga kami di dinding. Foto Mas Bayu, aku, dan Rizky saat ulang tahun Rizky yang ke-4. Aku menatap wajah Rizky di foto itu. Lalu menatap wajah Mas Bayu. Benar kata Mbak Yanti. Kemiripan itu bukan sekadar kemiripan antara anak dan orang tua asuh. Bentuk alisnya, tatapan matanya, bahkan cara Rizky tersenyum miring. Itu adalah cetak biru Mas Bayu. Dan lebih dalam lagi, struktur tulang wajahnya memang sangat mirip dengan Ibu Ratna. Kecurigaan yang selama 5 tahun ini terkubur, kini bangkit kembali seperti hantu. Malam itu, saat Mas Bayu sedang mandi, aku melakukan hal yang tidak pernah kulakukan sebelumnya. Aku memeriksa dompet dan tas kerja Mas Bayu. Aku mencari-cari, entah apa yang kucari. Mungkin bukti. Mungkin penenang hati. Tidak ada apa-apa di dompetnya. Hanya KTP, SIM, dan beberapa lembar uang. Tapi di saku tersembunyi tas kerjanya, aku menemukan sebuah buku tabungan tua. Bukan atas nama Mas Bayu, tapi atas nama Ibu Ratna. Kenapa buku tabungan ibu ada di tas Mas Bayu? Aku membukanya dengan tangan gemetar. Transaksinya aneh. Ada uang masuk rutin setiap bulan dengan jumlah besar, lalu ditarik tunai hampir semuanya di tanggal yang sama. Dan yang membuatku merinding, tanggal penarikan besar-besaran yang terakhir adalah tepat 2 hari sebelum Mas Bayu membawa Rizky pulang 5 tahun lalu. Jumlahnya puluhan juta rupiah. Untuk apa Ibu Ratna menarik uang sebanyak itu secara tunai 5 tahun lalu? Ningsih? Kamu ngapain? Suara Mas Bayu membuatku melonjak kaget. Buku tabungan itu terjatuh dari tanganku. Mas Bayu berdiri di ambang pintu kamar mandi. Handuk melilit di pinggangnya. Wajahnya yang basah menegang saat melihat buku tabungan itu tergeletak di lantai. Dia bergegas menyambar buku itu. Kamu lancang sekali buka-buka tas aku, bentaknya. Ini pertama kalinya Mas Bayu membentakku sekeras ini selama pernikahan kami. Mas, itu buku tabungan ibu kan? Kenapa ada di tas Mas? Dan kenapa ada penarikan uang besar sekali waktu Rizky? Cukup, potong Mas Bayu. Napasnya memburu. Matanya menyiratkan kepanikan yang coba dia tutupi dengan amarah. Itu urusan bisnis ibu. Ibu minta tolong aku urus investasinya yang gagal. Kamu tidak perlu tahu urusan laki-laki. Tugasmu cuma urus rumah dan urus Rizky. Tapi Mas, Mbak Yanti bilang waktu itu tidak ada kecelakaan di Cipularang. Plak. Satu tamparan mendarat di pipiku. Panas, perih, aku memegang pipiku, menatap Mas Bayu dengan tidak percaya. Mas Bayu sendiri tampak kaget melihat tangannya. Dia gemetar. Jangan pernah dengarkan gosip murahan tetangga.
desis Mas Bayu dengan suara rendah yang menakutkan. Kamu harus bersyukur kita punya anak. Jangan cari penyakit. Kalau kamu terus-terusan curiga, jangan salahkan aku kalau aku jadi kasar. Mas Bayu keluar kamar, membanting pintu. Aku menangis dalam diam malam itu. Tamparan di pipiku sakit, tapi hatiku jauh lebih sakit. Mas Bayu berubah. Dia menyembunyikan sesuatu. Sesuatu yang sangat besar. Keesokan harinya, aku memutuskan untuk menyelidiki sendiri. Aku tidak bisa hidup dalam keraguan. Jika Mas Bayu berselingkuh dan Rizky adalah anak hasil hubungannya dengan wanita lain, aku mungkin akan hancur. Tapi setidaknya aku tahu kebenarannya. Aku bisa menerima jika Rizky adalah anak Mas Bayu, tapi aku tidak bisa menerima kebohongan. Kebetulan hari itu Ibu Ratna menelepon, minta diantar ke dokter gigi. Mas Bayu sedang kerja, jadi aku yang menjemputnya. Di dalam mobil, Ibu Ratna terus-terusan memuji Rizky. Tadi pagi ibu video call sama Rizky. Pintarnya cucu ibu itu. Dia sudah bisa ngaji Al-Fatihah ya? Suaranya itu loh, merdu persis. Ibu Ratna menghentikan kalimatnya tiba-tiba. Persis siapa Bu? Pancingku sambil tetap menyetir. Persis. Persis kakeknya. Bapaknya Bayu dulu suaranya bagus kalau ngaji. Jawab Ibu Ratna gugup. Bu, kataku pelan, memberanikan diri. Mbak Yanti tetangga sebelah bilang, Rizky mirip sekali sama ibu waktu muda. Suasana di dalam mobil hening seketika. Lewat kaca spion tengah, aku melihat wajah Ibu Ratna menegang. Dia membuang muka ke jendela. Tetanggamu itu mulutnya perlu disekolahin. Orang mirip itu biasa. Namanya juga rezeki Allah, ketus Ibu Ratna. Sampai di klinik gigi, Ibu Ratna masuk ke ruang periksa. Tas tangannya ditinggal di kursi tunggu bersamaku. Entah setan apa yang merasukiku. Aku merasa ini kesempatan emas. Aku membuka tas Ibu Ratna pelan-pelan. Isinya berantakan. Tisu, dompet, obat-obatan lansia. Dan di saku kecil paling dalam, aku menemukan sebuah foto Polaroid tua yang sudah agak pudar. Foto itu menampilkan Ibu Ratna masih sangat muda dan cantik sedang duduk berdempetan mesra dengan seorang laki-laki muda. Laki-laki itu bukan ayah mertuaku. Aku pernah melihat foto almarhum ayah mertua. Wajahnya tegas dan berkumis tebal. Laki-laki di foto ini berwajah halus. Matanya sayu tapi memikat, dan senyumnya miring. Wajah laki-laki muda di foto itu adalah wajah Rizky versi dewasa. Tanganku gemetar hebat. Foto itu hampir terlepas dari genggamanku. Di balik foto itu, ada tulisan tangan dengan tinta yang sudah memudar. Cintaku selamanya. 1995. Tahun 1995? Itu sudah lama sekali. Saat itu Mas Bayu mungkin masih SMP. Jadi, Rizky bukan anak Mas Bayu? Jika Rizky mirip laki-laki ini, dan Ibu Ratna menyimpan foto ini dengan begitu rahasia. Pikiran gilaku mulai menyusun teka-teki yang mengerikan. Apakah Rizky adalah anak dari kerabat laki-laki ini? Atau, tiba-tiba pintu ruang periksa terbuka. Aku buru-buru menyelipkan foto itu kembali ke dalam tas dan pura-pura main HP. Aduh, sakit sekali gigi ini, keluh Ibu Ratna sambil memegangi pipinya. Dia duduk di sampingku, mengambil tasnya. Sepanjang perjalanan pulang, aku tidak bisa fokus. Bayangan wajah laki-laki di foto itu terus menghantui. Kemiripannya dengan Rizky terlalu identik untuk disebut kebetulan. Malam harinya, aku tidak bisa tidur. Aku menatap Rizky yang tidur lelap di antara aku dan Mas Bayu. Aku mengambil sikat gigi Rizky dari kamar mandi, memasukkannya ke dalam plastik ziplock. Lalu aku pergi ke kamar mandi lagi, mengambil helai rambut Mas Bayu yang tertinggal di sisir. Tapi kemudian aku terdiam. Jika Rizky adalah anak Mas Bayu dengan wanita lain, tes DNA antara Rizky dan Mas Bayu pasti cocok sebagai ayah anak. Tapi bagaimana jika dugaanku tentang foto itu benar? Bagaimana jika hubungannya lebih rumit?
Aku teringat gelas kopi bekas Ibu Ratna tadi siang di mobil. Ibu Ratna minum kopi kalengan, dan kaleng kosongnya masih ada di tempat sampah mobil. Aku belum membuangnya. Jam 2 pagi, seperti pencuri di rumah sendiri, aku mengendap-endap ke garasi. Aku mengambil kaleng kopi bekas Ibu Ratna. Masih ada bekas liur di bibir kaleng itu. Cukup untuk sampel DNA. Besoknya, aku pergi ke laboratorium swasta di Jakarta Pusat yang letaknya jauh dari rumah agar tidak ada yang tahu. Aku membayar biaya layanan ekspres dengan uang tabungan pribadiku yang kusisihkan dari uang belanja selama bertahun-tahun. Saya mau 2 tes perbandingan. Sus, kataku pada petugas lab. 1 tes antara anak, Rizky, dan pria dewasa Mas Bayu. 1 lagi antara anak, Rizky dan wanita lansia Ibu Ratna. Baik Bu, hasilnya keluar dalam 3 hari kerja. 3 hari itu adalah 3 hari terpanjang dalam hidupku. Aku hidup seperti zombie, melakukan pekerjaan rumah secara mekanis, menyiapkan makan, memandikan Rizky, melayani Mas Bayu, tapi pikiranku melayang entah kemana. Dan hari ini, hari ketiga itu tiba. Amplop hasil tes sudah ada di tanganku. Aku duduk di dalam mobil yang terparkir di pinggir jalan, di bawah guyuran hujan deras. Aku tidak berani membukanya di rumah. Aku merobek segel amplop pertama. Perbandingan DNA Rizky dan Mas Bayu. Mataku menelusuri angka-angka rumit itu hingga sampai pada kesimpulan di bagian bawah. Kesimpulan, probabilitas hubungan paternity. Ayah-anak, 0%. Probabilitas hubungan sibling saudara kandung, half sibling, 99%. Duniaku berputar. Napasku tercekat. Bukan anak. Saudara kandung. Bagaimana mungkin? Mas Bayu dan Rizky adalah saudara kandung. Berarti, Rizky adalah anak dari ayah atau ibu Mas Bayu. Tapi ayah Mas Bayu sudah meninggal belasan tahun lalu. Tanganku yang gemetar beralih ke amplop kedua. Perbandingan DNA Rizky dan Ibu Ratna. Aku membukanya, membacanya. Dan seketika itu juga, aku menjerit sekeras-kerasnya di dalam mobil yang tertutup rapat. Jeritan pilu yang bercampur dengan rasa jijik, marah, dan hancur lebur. Kesimpulan. Probabilitas hubungan maternity, ibu anak, 99.998%. Rizky. Anak yang kuasuh selama 5 tahun, yang kusuapi, yang kubersihkan kotorannya, yang kupanggil anakku. Dia bukan anak yatim piatu korban kecelakaan. Dia bukan anak hasil perselingkuhan suamiku. Dia adalah anak kandung ibu mertuaku sendiri. Anak yang dilahirkan oleh Ibu Ratna di usia tuanya, 5 tahun lalu. Sekarang semuanya masuk akal. Penarikan uang tunai puluhan juta 5 tahun lalu itu pasti untuk biaya persalinan rahasia di tempat tersembunyi. Hilangnya Ibu Ratna selama liburan ke rumah saudara di desa selama 2 bulan waktu itu adalah untuk melahirkan. Dan Mas Bayu, suamiku yang penurut itu. Dia dipaksa untuk menutupi aib ibunya, dengan cara menjadikan adik kandungnya sendiri sebagai anak angkat kami. Mereka menjadikanku tumbal. Mereka membiarkanku merawat aib keluarga mereka, membiarkanku mencintai anak yang seharusnya menjadi adik iparku. Mereka menipuku mentah-mentah. Rasa mual menyeruak dari perutku. Aku muntah di dalam kantong plastik di mobil. Bayangan wajah Ibu Ratna yang sok suci, yang sering menceramahiku soal agama, kini tampak seperti iblis yang menyeringai. Dan Mas Bayu, kemarahanku padanya meluap melebihi apapun. Dia tahu segalanya. Dia tahu betapa aku ingin punya anak. Dan dia memanfaatkan kerinduanku itu untuk membersihkan nama baik ibunya yang kotor. Lalu siapa bapaknya Rizky? Laki-laki muda di foto itu. Aku menyeka mulutku kasar. Air mataku sudah kering, berganti dengan tatapan nyalang penuh dendam. Aku tidak akan pulang dan menangis di pojokan. Tidak. Itu Ningsih yang bodoh. Ningsih yang lama sudah mati bersamaan dengan terbukanya amplop ini. Aku menyalakan mesin mobil. Hujan masih deras.
Tapi tujuanku kini jelas. Aku akan pulang. Aku akan bersandiwara, sama seperti mereka bersandiwara selama 5 tahun ini. Tapi sandiwaraku akan memiliki akhir yang berbeda. Aku akan membuat mereka membayar setiap tetes air mata dan keringatku. Aku akan menghancurkan kehormatan palsu yang mereka junjung tinggi itu. Mobilku melaju menembus hujan, menuju rumah yang kini terasa seperti neraka. Mobilku berhenti di garasi. Hujan sudah reda, menyisakan genangan air kotor di halaman, persis seperti perasaan di dalam hatiku saat ini. Aku menatap kaca spion untuk terakhir kalinya, menghapus sisa air mata, membedaki wajahku yang pucat, dan memasang senyum palsu terbaik yang pernah kubuat seumur hidupku. Mulai detik ini, Ningsih yang polos dan penurut sudah mati. Yang ada hanyalah seorang aktris yang siap memainkan peran terbesarnya di panggung neraka ini. Aku melangkah masuk ke rumah. Aroma masakan opor ayam tercium kuat. Di ruang tengah pemandangan keluarga bahagia itu tersaji di depan mataku. Mas Bayu sedang duduk di karpet sambil merakit mainan robot, sementara Rizky tertawa-tawa di pangkuan Ibu Ratna. Ibu Ratna menyuapi Rizky dengan potongan paha ayam besar. "Ah, buka mulutnya sayang, cucu Oma yang paling ganteng," ujar Ibu Ratna dengan nada yang dibuat-buat manja. "Ibu pulang," seru Rizky saat melihatku. Dia berlari ke arahku dengan tangan belepotan bumbu opor. Biasanya, aku akan langsung memeluknya, mencium pipinya yang gembil. Tapi kali ini, saat dia mendekat, tubuhku menegang. Aroma tubuhnya, aroma darah daging Ibu Ratna. Rasa mual itu kembali naik ke tenggorokan. Tapi aku menahannya sekuat tenaga. Aku berjongkok, membiarkan dia memeluk kakiku. Tapi tanganku tidak membalas pelukannya. "Anak pintar, makan yang banyak ya," kataku datar. "Kamu dari mana saja?" "Ningsih." Suara Ibu Ratna terdengar tajam dari sofa. "Ibu lapar, Bayu lapar, Rizky lapar. Kamu malah keluyuran tidak jelas. Lihat ini, untung Ibu masak. Kalau nunggu kamu, bisa mati kelaparan cucu Ibu." Aku berdiri, menatap wanita tua berwajah keriput yang tertutup bedak tebal itu. Dulu, aku akan menunduk dan meminta maaf. Tapi hari ini, aku menatap tepat ke manik matanya. "Maaf, Bu. Tadi Ningsih mampir ke apotek." Jawabku tenang. "Mencari obat untuk penyakit keturunan." Hening sejenak. Mata Ibu Ratna berkedip cepat. "Penyakit keturunan apa?" "Kamu sakit." "Bukan Ningsih, Bu. Tapi teman Ningsih. Katanya dia baru sadar kalau penyakit busuk itu bisa menular ke anak cucu. Walau ditutupi serapat apapun," ujarku sambil tersenyum tipis, lalu berjalan menuju dapur tanpa menunggu jawabannya. Aku bisa merasakan tatapan Ibu Ratna yang menusuk punggungku. Dia pasti merasa ada yang aneh, tapi dia terlalu sombong untuk mengakui ketakutannya. Malam itu, di meja makan, aku memulai serangan pertamaku. "Mas, Bu," kataku sambil menyendok nasi. "Bulan depan kan ulang tahun Rizky yang ke-5. Ningsih berencana mau merayakannya besar-besaran." Mas Bayu tampak senang. "Wah, ide bagus itu. Rizky pasti senang." "Iya," lanjutku. Dan Ningsih berpikir, karena Rizky sudah besar, mungkin sudah saatnya kita ajak dia ziarah ke makam orang tua kandungnya. Kasihan kan, Mas? Sudah 5 tahun dia tidak pernah menyapa ayah ibunya yang meninggal di tol Cipularang itu. Prang. Sendok di tangan Ibu Ratna jatuh beradu dengan piring keramik, menimbulkan suara nyaring yang memekakan telinga. Mas Bayu tersedak air minumnya. Wajah mereka berdua pucat pasi secara bersamaan. "Kenapa, Bu? Mas?" tanyaku dengan wajah pura-pura bingung. "Kok kaget begitu?" Tidak." Mas Bayu tergagap. Buru-buru mengambil tisu. Cuma kaget saja." "Kamu kok tiba-tiba bicara soal makam?" Ibu Ratna berdeham keras, mencoba mengembalikan wibawanya. "Buat apa, Ningsih? Orang sudah mati ya sudah.
Lagi pula, makamnya jauh. Di Bandung sana. Kasihan Rizky kalau harus perjalanan jauh. Nanti dia sakit. Loh, justru itu. Bu, sanggahku halus namun menekan. Mbak Yanti tetangga sebelah kemarin bilang, katanya dia punya saudara di kepolisian yang bisa bantu cari lokasi makamnya. Biar Rizky tahu asal-usulnya. Jangan sampai dia tumbuh besar tanpa tahu siapa ibu kandungnya yang sebenarnya. Aku sengaja menekankan kata ibu kandung. Aku melihat tangan Ibu Ratna gemetar saat memegang gelas air. Urat-urat di lehernya menonjol. Ketakutan. Ya, aroma ketakutan itu begitu manis. Sudahlah, bentak Ibu Ratna tiba-tiba. Jangan bahas orang mati di meja makan. Pamali. Rizky itu cucu saya. Anak kalian. Titik. Tidak usah ungkit-ungkit masa lalu. Ibu Ratna langsung berdiri dan masuk ke kamarnya, meninggalkan makan malamnya yang belum habis. Mas Bayu menatapku dengan tatapan marah bercampur curiga. Kamu kenapa sih hari ini, Ningsih? Aneh sekali bicaranya, desis Mas Bayu. Aku menatap suamiku laki-laki pengecut yang bersekongkol menipuku. Aneh? Aku cuma ingin jadi ibu yang baik, Mas. Bukankah kejujuran itu fondasi keluarga sakinah mawaddah warahmah? Atau Mas punya definisi lain tentang kejujuran? Mas Bayu terdiam. Dia tidak berani membalas tatapanku. Dia pun pergi menyusul ibunya. Tinggallah aku sendiri di meja makan yang dingin. Aku menatap piring-piring kotor itu. Ini baru permulaan. Aku butuh lebih dari sekadar gertakan. Aku butuh senjata mematikan. Aku butuh tahu siapa laki-laki di foto itu. Bapak kandung Rizky. 3 hari kemudian, aku menjalankan rencana besarku. Aku ingat 5 tahun lalu, saat Ibu Ratna menghilang selama 2 bulan dengan alasan berobat alternatif karena sakit sendi. Dia bilang dia pergi ke rumah saudara jauh di Jawa Tengah. Tapi, saat aku membereskan gudang hari ini, aku menemukan koper lama yang dibawa Ibu Ratna waktu itu. Di saku koper yang berdebu, terselip sebuah struk belanja minimarket yang sudah kusam. Tanggalnya sesuai dengan masa menghilangnya Ibu Ratna 5 tahun lalu. Tapi alamat minimarket itu bukan di Jawa Tengah. Alamatnya di Cisarua, Puncak, Bogor. Dan di dekat tumpukan koran bekas, aku menemukan sebuah kartu nama. Villa Cempaka, sewa bulanan, tahunan. Privasi terjamin. Jadi di sanalah dia melahirkan Rizky. Di sebuah villa tersembunyi di puncak, bukan di kampung halaman. Hari Sabtu, aku berbohong pada Mas Bayu bahwa aku mau ikut reuni teman SMA di Bogor. Padahal, aku memacu mobilku menuju puncak. Villa Cempaka ternyata tempat yang terpencil, jauh dari jalan raya, dikelilingi pohon pinus yang rimbun, tempat yang sempurna untuk menyembunyikan aib. Penjaganya seorang bapak tua bernama Pak Asep. Awalnya Pak Asep enggan bicara, tapi setelah kuselipkan 2 lembar uang 100.000 di tangannya, ingatannya tiba-tiba pulih. Aku menunjukkan foto Ibu Ratna foto 5 tahun lalu. Oh, ibu ini. Pak Asep mengangguk-angguk. Iya, saya ingat. Ibu yang galak itu kan. Dia sewa villa paling ujung selama 3 bulan. Jarang keluar. Katanya sakit perut bengkak. Bapak tahu siapa yang sering datang menjenguknya? Tanyaku. Jantungku berdebar. Ada Neng. Laki-laki muda. Ganteng. Tapi gayanya. Ya begitulah. Kayak preman parlente. Sering datang malam-malam bawa makanan. Tapi sering juga terdengar suara ribut-ribut. Kayak orang bertengkar. Aku mengeluarkan foto Polaroid yang kutemukan di tas Ibu Ratna tempo hari. Foto laki-laki muda dengan senyum miring itu. Apa laki-laki ini, Pak? Pak Asep menyipitkan mata, lalu mengangguk mantap. Iya. Benar ini orangnya. Siapa ya namanya? Kalau nggak salah dipanggil Dentio. Dulu dia sering nongkrong di warung depan sambil nunggu ibu itu tidur. Bapak tahu di mana dia sekarang? Waduh. Nggak tahu Neng. Tapi, dulu dia pernah ninggalin KTP di pos satpam buat jaminan utang rokok, terus lupa diambil.
Kayaknya masih ada di laci pos lama. Sebentar ya. Allah memang adil. Kejahatan, serapi apapun dibungkus, pasti meninggalkan jejak. Pak Asep kembali dengan sebuah KTP lama yang sudah mengelupas plastiknya. Nama, Prasetyo, Tia. Alamat, Rusunawa di daerah Jakarta Barat. Aku memotret KTP itu. Terima kasih Pak. Bapak sangat membantu. Dalam perjalanan turun dari puncak, aku menyusun potongan puzzle itu. Ibu Ratna, janda kaya terhormat, menjalin hubungan gelap dengan brondong bernama Tio. Mungkin awalnya hanya main-main, tapi kemudian kebablasan hingga hamil di usia tua menopause yang terlambat, atau keajaiban medis yang terkutuk. Karena malu, dia menyembunyikan kehamilannya, melahirkan diam-diam, dan memaksa anak laki-lakinya. Suamiku mengakui bayi itu sebagai anak angkat. Menjijikkan. Tapi aku butuh konfirmasi dari mulut Tio ini. Aku harus memastikan dia masih hidup. 2 hari kemudian, aku melacak alamat di KTP itu. Daerahnya kumuh, penuh dengan lorong sempit yang bau got. Berbeda jauh dengan rumah mewah kami. Aku bertanya pada ketua RT setempat. Oh, Bang Tio? Ada, Bu? Tapi dia, ya, kondisinya memprihatinkan. Di blok C nomor 4, aku mengetuk pintu kayu yang catnya sudah mengelupas. Pintu terbuka, bau alkohol dan rokok murahan menyergap hidungku. Seorang laki-laki kurus kering, dengan mata cekung dan batuk-batuk, muncul dari balik pintu. Wajahnya layu dimakan usia dan gaya hidup tidak sehat, tapi sisa-sisa ketampanannya masih ada. Senyum miring itu, alis itu wajah Rizky versi tua dan hancur. Cari siapa? Tanyanya kasar. Saya cari Pak Prasetyo. Teman lama. Ibu Ratna. Jawabku tegas. Mendengar nama Ratna, mata layu laki-laki itu membelalak. Ada kilatan ketakutan, lalu berganti dengan keserakahan. Ratna? Nyonya Ratna yang sombong itu? Dia tertawa serak, lalu terbatuk-batuk. Masuk. Sudah lama sekali aku tidak mendengar nama wanita ular itu. Di dalam kamar sempit itu, aku mendapatkan kepingan terakhir dari kebenaran yang menghancurkan. Tio bercerita semuanya setelah aku memberinya amplop berisi uang 1 juta rupiah. Ternyata, dia adalah mantan sopir pribadi Ibu Ratna yang dipecat, lalu dijadikan simpanan. Dia wanita gila, kata Tio sambil menghisap rokok kreteknya dalam-dalam. Dia butuh kehangatan, aku butuh uang. Simbiosis mutualisme. Tapi saat dia hamil, wah, dia panik setengah mati. Dia memaksaku minum obat penggugur kandungan untuk diberikan padanya. Tapi aku tidak mau terlibat pembunuhan. Akhirnya dia menghilang. Dia melahirkan anak itu. Pak, potongku. Tio terdiam. Rokoknya berhenti di udara. Melahirkan. Jadi, anak itu hidup? Hidup. Laki-laki. Sekarang umurnya 5 tahun. Wajah Tio berubah. Ada sedikit rasa bangga, tapi lebih banyak rasa kaget. Anak laki-laki. Darah dagingku. Dan dia sekarang tinggal di rumah mewah Ratna. Diakui sebagai cucu, lanjutku, memancing emosinya. Sementara bapak, ayah kandungnya, hidup seperti tikus di sini. Apakah itu adil? Rahang Tio mengeras. Dasar nenek lampir. Dulu dia janji akan memberiku pesangon besar kalau aku tutup mulut dan pergi jauh-jauh. Tapi dia cuma kasih recehan. Dan sekarang dia menikmati hidup dengan anakku? Pak Tio, kataku lembut, mengeluarkan sebuah kartu nama baru nomor ponsel rahasia yang baru kubeli kemarin. Saya bisa membantu Bapak mendapatkan hak Bapak. Hak sebagai ayah, dan hak atas kompensasi yang seharusnya Bapak terima dari Ibu Ratna. Bapak mau bekerja sama dengan saya? Tio menatapku curiga. Kamu siapa sebenarnya? Kenapa mau menghancurkan Ratna? Anggap saja. Saya korban lain dari kebohongan Ibu Ratna. Musuh dari musuhmu adalah temanmu, kan? Tio menyeringai, memperlihatkan gigi-giginya yang kuning.
Oke Nyonya, kapan kita mulai main? Tunggu aba-aba dari saya. Simpan rahasia ini rapat-rapat sampai waktunya tiba. Aku keluar dari rusunawa itu dengan perasaan puas yang membuncah. Aku sudah memegang kartu as. Aku memegang bom waktu yang siap kuledakan kapan saja. Kembali ke rumah, atmosfer semakin panas. Ibu Ratna semakin sering uring-uringan. Sejak aku mengungkit soal makam tempo hari, dia jadi paranoid. Dia melarang Rizky main di luar rumah. Takut diculik katanya. Dia juga sering memergoki aku sedang menatapnya dengan tatapan kosong, yang membuatnya salah tingkah. Puncak ketegangan terjadi seminggu kemudian. Hari itu ada acara pengajian rutin di rumah kami. Ibu-ibu pengajian datang memenuhi ruang tamu. Ibu Ratna, dengan pakaian gamis putih bersih dan jilbab syar'i, duduk di depan, memimpin doa dengan suara bergetar penuh khusyuk. Mari ibu-ibu, kita doakan agar anak cucu kita dijauhkan dari zina, dijauhkan dari fitnah, dan menjadi anak yang soleh. Ucap Ibu Ratna lewat mikrofon. Aku duduk di belakang, menahan tawa getir. Zina? Wanita ini berdoa soal zina padahal hasil zinanya sedang berlarian di halaman belakang. Saat acara makan-makan, aku sengaja duduk di sebelah Bu Haji Komariah, wanita paling dihormati di kompleks kami. Bu Haji, bisikku pelan tapi cukup terdengar oleh Ibu Ratna yang duduk tak jauh dari situ. Saya mau tanya hukum agama. Kalau ada seorang wanita, sudah tua, suami sudah meninggal, tapi tiba-tiba punya anak lagi tanpa menikah. Itu hukumnya bagaimana ya di akhirat nanti? Bu Haji Komariah kaget. Astagfirullah, Mbak Ningsih. Itu dosa besar. Zina itu hutang yang harus dibayar mahal. Aibnya tidak akan tertutup sampai liang lahat. Kenapa tanya begitu? Ah tidak, Bu Haji. Cuma, saya kasihan sama teman saya. Dia menutupi aib itu dengan memfitnah orang lain. Kira-kira, azab apa yang pantas buat dia ya? Prang. Kali ini bukan sendok, tapi gelas teh di tangan Ibu Ratna yang jatuh. Teh panas menyiram gamis putih bersihnya, meninggalkan noda koklat yang jelek. Semua orang menoleh kaget. Bu Ratna. Kenapa Bu? Wajah Ibu Ratna merah padam. Antara malu dan marah, dia menatapku dengan tatapan membunuh. Napasnya tersengal-sengal. Tidak apa-apa. Tangan saya licin. Aku segera berdiri, mengambil tisu, dan berlutut membersihkan gamisnya. Sambil menunduk, aku berbisik tepat di telinganya. Sangat pelan, hanya untuk dia seorang. Hati-hati Bu. Noda di baju bisa dicuci. Tapi noda di masa lalu, apalagi kalau bapaknya anak itu datang menagih janji, susah hilangnya. Tubuh Ibu Ratna kaku seketika. Dingin sedingin es. Dia menepis tanganku kasar. Minggir kamu. Dia lari ke kamarnya, meninggalkan tamu-tamu yang bingung. Malam itu, perang terbuka dimulai. Mas Bayu menyeretku ke kamar setelah semua tamu pulang. Dia mengunci pintu. Wajahnya merah padam. Kamu ngomong apa sama ibu tadi siang? Bentak Mas Bayu. Ibu menangis histeris di kamar. Tensi darahnya naik. Kamu mau membunuh ibu, hah? Aku duduk santai di tepi kasur, menyisir rambutku. Aku cuma bantu bersihkan bajunya. Mas. Kenapa Mas yang sewot? Ibu saja yang sensitif. Mungkin. Merasa tersindir? Mas Bayu mencengkeram bahuku. Sakit. Jangan main-main, Ningsih. Aku perhatikan belakangan ini tingkahmu aneh. Kamu sering menyindir, sering memancing emosi. Kalau kamu tidak betah di sini, bilang. Aku menepis tangan Mas Bayu. Aku berdiri, menatap matanya tajam. Mas tanya aku kenapa? Harusnya aku yang tanya Mas. Ada apa dengan rumah ini? Kenapa setiap kali aku bicara soal kejujuran, kalian semua kebakaran jenggot? Kenapa kalian begitu takut pada bayangan sendiri? Kamu. Mas Bayu mengangkat tangan, hendak menamparku lagi. Coba saja tampar. Tantangku dingin, memajukan wajahku. Tampar aku lagi Mas.
Dan aku pastikan, besok pagi seluruh komplek, seluruh keluarga besarmu, akan tahu hasil tes DNA yang aku simpan di brankas bank. Tangan Mas Bayu berhenti di udara. Matanya membelalak lebar. Wajahnya yang tadinya merah karena marah, kini memucat menjadi abu-abu. Tes. Tes apa? Suaranya bergetar. Tes DNA Rizky. Dan tes DNA ibu. Aku tersenyum miring meniru senyum Tio. Kalian pikir aku bodoh? 5 tahun Mas. 5 tahun aku merawat adik kandungmu sebagai anakku. 5 tahun aku mencium kaki wanita pezina itu dan memanggilnya ibu mertua terhormat. Mas Bayu ambruk. Kakinya lemas. Dia jatuh berlutut di lantai. Menangis seperti anak kecil. Bukan tangisan penyesalan, tapi tangisan ketakutan. Ningsih. Tolong. Jangan. Mas Bayu memeluk kakiku. Jangan sebarkan. Tolong. Keluarga kita bisa hancur. Ibu bisa mati kalau orang tahu. Aku menatap suamiku yang menyedihkan ini. Rasa cintaku padanya sudah menguap tanpa sisa. Bangun. Mas. Perintahku. Aku tidak akan menyebarkannya. Belum. Mas Bayu mendongak. Harapan muncul di matanya. Benarkah? Apa syaratnya? Kamu mau apa? Uang? Emas? Rumah ini? Ambil semuanya. Ningsih. Asal jangan buka aib ibu. Aku tertawa pelan. Uang? Rumah? Itu terlalu murah untuk harga sakit hatiku selama 5 tahun ini, Mas. Aku membungkuk, memegang dagu Mas Bayu. Mulai sekarang, akulah nyonya di rumah ini. Perintahku adalah hukum. Kamu dan ibumu hanyalah penumpang. Dan satu lagi, aku ingin melihat sandiwara ini berlanjut. Tapi kali ini, aku sutradaranya. Aku meninggalkan Mas Bayu yang masih bersimpuh di lantai. Gemetar ketakutan. Di luar kamar, aku melihat pintu kamar Ibu Ratna sedikit terbuka. Dari celah pintu, aku melihat mata tua itu mengintip. Dia mendengar semuanya. Dia tahu aku sudah tahu. Bagus. Biarkan mereka hidup dalam ketakutan setiap detik. Biarkan mereka tidur dengan mata terbuka. Biarkan mereka bertanya-tanya, kapan bom itu akan meledak? Karena aku belum selesai. Aku baru saja memanaskan mesin. Pak Tio, ayah kandung Rizky, sedang menunggu aba-abaku untuk muncul dan menghancurkan sisa-sisa kewarasan mereka. Tapi sebelum itu, aku akan membuat Ibu Ratna merasakan bagaimana rasanya menjadi orang asing di rumahnya sendiri. Karma itu menu yang paling enak disajikan dingin. Dan malam ini, hidangan pembuka baru saja disajikan. Rumah kami yang biasanya sepi kini berubah menjadi panggung pertunjukan. Balon-balon berwarna biru dan emas menghiasi setiap sudut ruang tamu. Spanduk besar bertuliskan selamat ulang tahun Rizky yang ke-5 terpasang megah di dinding. Aroma sate ayam dan gulai kambing memenuhi udara, menggugah selera para tamu yang mulai berdatangan. Ini adalah pesta ulang tahun yang aku janjikan. Pesta yang kuminta atau lebih tepatnya, kuperintahkan untuk diadakan. Mas Bayu dan Ibu Ratna berdiri di dekat pintu masuk, menyambut tamu dengan senyum kaku yang dipaksakan. Wajah Ibu Ratna tampak lebih tua 10 tahun. Bedak tebalnya tidak mampu menutupi kantung mata hitam akibat kurang tidur. Setiap kali ada tamu yang memuji ketampanan Rizky, tubuh Ibu Ratna tersentak kecil, seolah mendengar suara petir. Aku berdiri di kejauhan, memegang gelas sirup merah, mengamati mereka seperti elang mengincar mangsa. Aku mengenakan kebaya merah marun yang elegan, warna keberanian, warna darah. Mbak Ningsih, pestanya mewah sekali. Puji Bu RT yang datang bersama suaminya. Rizky beruntung sekali punya ibu sebaik Mbak Ningsih. Padahal cuma anak angkat, tapi sayangnya melebihi anak kandung. Aku tersenyum manis. Ah, Bu RT bisa saja. Bagi saya, status tidak penting. Darah itu lebih kental daripada air, kan? Mau disembunyikan dimanapun, ikatan darah pasti akan memanggil. Aku melirik Ibu Ratna. Dia mendengar ucapanku.
Tangannya yang memegang tas pesta meremas kain itu hingga buku-bukunya memutih. Dia buru-buru memalingkan wajah, pura-pura sibuk membetulkan peci Rizky. Pesta berjalan lancar, terlalu lancar malah. Hingga tibalah saat pemotongan kue. Rizky berdiri di atas kursi, wajahnya berseri-seri. Dia memegang pisau kue didampingi Mas Bayu. Lagu selamat ulang tahun menggema. Semua orang bertepuk tangan. Ayo Rizky, potongan kue pertama buat siapa? Tanya pembawa acara dengan ceria. Sesuai skenario yang sudah kubisikkan pada Rizky semalam, anak itu dengan polosnya berseru, buat Oma. Ibu Ratna tertegun. Dia maju dengan langkah ragu. Rizky menyuapkan potongan kue tart coklat itu ke mulut Ibu Ratna. Terima kasih, sayang. Bisik Ibu Ratna, matanya berkaca-kaca. Mungkin di detik itu, dia merasakan kasih sayang tulus seorang ibu pada anaknya, meski terbungkus dalam status nenek. Tapi aku tidak membiarkan momen haru itu bertahan lama. Aku mengambil mikrofon. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, suaraku lantang membelah keramaian, musik berhenti. Semua mata tertuju padaku. Terima kasih sudah datang. Hari ini bukan cuma hari ulang tahun Rizky. Hari ini, saya juga ingin memberikan kejutan spesial untuk keluarga tercinta saya. Wajah Mas Bayu pucat pasi. Dia menatapku dengan tatapan memohon. Jangan sekarang, Ningsih. Tolong. Aku merogoh tas tanganku, mengeluarkan sebuah amplop coklat. Itu bukan amplop hasil tes DNA, melainkan amplop kosong yang hanya kugunakan untuk menggertak. Tapi bagi mereka yang punya dosa, amplop itu terlihat seperti surat panggilan dari neraka. Saya ingin mengumumkan bahwa aku sengaja menggantung kalimatku, menikmati keringat dingin yang mengucur di pelipis Mas Bayu. Tiba-tiba, bruk. Suara benda jatuh yang keras mengalihkan perhatian semua orang. Bukan amplopku yang jatuh, tapi Rizky. Anak itu, yang baru saja tertawa bahagia di atas kursi, tiba-tiba ambruk ke lantai. Tubuh mungilnya kejang-kejang. Darah segar mengucur deras dari hidungnya, membasahi baju batik mahalnya. Rizky, teriak Mas Bayu histeris. Cucuku. Astagfirullah. Cucuku, jerit Ibu Ratna, suaranya melengking menyayat hati. Pesta berubah menjadi kekacauan. Tamu-tamu panik. Aku terpaku di tempatku. Amplop di tanganku terjatuh. Ini tidak ada dalam skenarioku. Aku ingin menghancurkan mental mereka, bukan mencelakai fisik anak itu. Rizky tidak bersalah. Dia hanya korban dari nafsu orang dewasa. Aku berlari mendekat. Wajah Rizky pucat seperti kertas. Bibirnya biru. Darah dari hidungnya tidak mau berhenti. Terus mengalir seperti keran rusak. Minggir. Bawa ke mobil. Cepat. Teriakku, mengambil alih komando. Naluri keibuanku, naluri yang sudah merawatnya selama 5 tahun mengalahkan rasa benciku sejenak. Mas Bayu menggendong Rizky lari ke mobil. Ibu Ratna mengejar di belakang sambil meraung-raung. Aku menyambar kunci mobil, menyetir seperti orang gila membelah kemacetan Jakarta menuju IGD rumah sakit terdekat. Rumah sakit Pelita Harapan. Ruang tunggu ICU. 3 jam berlalu. 3 jam yang terasa seperti 3 abad. Dokter spesialis anak keluar dengan wajah serius. Maskernya dilepas, menampakkan ekspresi yang tidak membawa kabar baik. Keluarga pasien Rizky, saya ayahnya Dok. Mas Bayu langsung melompat berdiri. Saya neneknya, sahut Ibu Ratna. Aku hanya berdiri diam di belakang mereka. Kondisi pasien kritis, kata dokter itu lugas. Dia mengalami pendarahan otak spontan akibat kelainan darah yang langka. Trombositnya anjlok drastis. Kami menduga ini adalah gejala awal dari leukemia mieloid akut. Leukemia. Kanker darah. Duniaku berguncang. Rizky. Anak sekecil itu. Dia butuh transfusi darah trombosit segera, dan kemungkinan besar transplantasi sumsum tulang belakang dalam waktu dekat, lanjut dokter. Golongan darah pasien AB negatif.
Ini golongan darah yang cukup sulit dicari stoknya saat ini. Apakah ada orang tua kandung atau saudara kandung di sini? Golongan darah keluarga biasanya paling cocok dan meminimalisir risiko penolakan. Hening. Keheningan yang mencekam menyelimuti lorong rumah sakit itu. Dokter menatap Mas Bayu. Bapak ayahnya kan? Golongan darah bapak apa? Mas Bayu mematung. Bibirnya gemetar. Saya O positif dok. Dokter mengernyit. Ibu. Dia menatapku. Saya A positif. Dok, jawabku datar. Dokter menghela napas. Baik. O dan A tidak mungkin menghasilkan anak bergolongan darah AB. Saya lupa. Di data administrasi tertulis pasien adalah anak adopsi ya? Kata-kata dokter itu seperti palu godam. Benar dok. Dia anak adopsi, kataku, suaraku tajam memecah keheningan. Jadi kami berdua tidak bisa mendonorkan darah atau sumsum tulang. Waduh, ini repot. Dokter tampak cemas. Mencari donor sumsum tulang yang cocok dari orang asing itu ibarat mencari jarum di tumpukan jerami. Probabilitasnya sangat kecil dan butuh waktu lama. Padahal Rizky tidak punya banyak waktu. Pendarahannya harus segera dihentikan. Dokter itu menatap Ibu Ratna yang sedang menangis terseduh-seduh di kursi tunggu. Maaf, kalau boleh tahu, apakah orang tua kandung anak ini masih bisa dihubungi? Ini masalah nyawa, Bu. Kehadiran orang tua kandung adalah satu-satunya harapan terbesar pasien saat ini. Ibu Ratna semakin keras menangisnya. Dia menutup wajahnya dengan kedua tangan, tubuhnya terguncang hebat. Mas Bayu menatap ibunya dengan tatapan putus asa. Dia tahu siapa orang tua kandungnya. Darah Rizky adalah darah Ibu Ratna. Mas, bisikku pada Mas Bayu, cukup keras untuk didengar Ibu Ratna. Dokter bilang ini masalah nyawa. Kalau orang tua kandungnya masih hidup, bukankah berdosa kalau membiarkan anak itu mati hanya demi menutupi aib? Mas Bayu menoleh padaku. Matanya merah, basah oleh air mata. Di sana, aku melihat pertarungan batin yang hebat, antara bakti buta pada ibunya, dan rasa kemanusiaan pada adik kandungnya sendiri yang sedang sekarat. Bu. Mas Bayu mendekati Ibu Ratna. Dia berlutut di depan ibunya. Bu. Rizky butuh darah. Golongan darah ibu. AB negatif kan? Ibu Ratna tersentak. Dia mendongak, menatap putranya dengan tatapan horor. Bayu, kamu bicara apa? Jangan gila. Bu. Suara Mas Bayu meninggi. Rizky itu anak ibu. Adikku. Dia sekarat di dalam sana. Ibu tega membiarkan dia mati? Suara Mas Bayu menggema di lorong IGD yang sepi. Beberapa perawat dan keluarga pasien lain menoleh kaget. Rahasia itu akhirnya terucap dari mulut Mas Bayu sendiri. Dokter ternganga. Dia menatap bingung antara Mas Bayu dan Ibu Ratna. Maaf, maksudnya bagaimana ini? Pasien adalah anak ibu ini? Ibu Ratna menggeleng panik. Bukan. Dia bohong. Saya neneknya. Saya sudah tua. Mana mungkin punya anak kecil begitu? Dia berdiri, hendak kabur. Saya mau pulang. Kepala saya pusing. Tapi aku tidak membiarkannya lolos kali ini. Aku melangkah maju, menghalangi jalannya. Ibu mau kemana? Tanyaku dingin. Ibu mau lari lagi seperti 5 tahun lalu? Silakan lari, Bu. Tapi ingat, kalau Rizky mati malam ini, pembunuhnya bukan penyakit leukemia. Pembunuhnya adalah Ibu Ratna. Minggir kamu, perempuan iblis. Ibu Ratna mendorongku, tapi tenaganya lemah. Dia terjatuh kembali ke kursi. Dia menangis meraung-raung, bukan karena sedih, tapi karena malu dan takut. Ya Allah, kenapa cobaan ini berat sekali? Kenapa aibku harus dibuka? Dokter. Kataku beralih pada dokter yang masih bingung. Ibu ini adalah ibu kandung biologis pasien. Golongan darahnya AB negatif. Sama dengan pasien. Tolong segera ambil sampel darahnya untuk tes kecocokan donor. Dokter itu, meski bingung dengan drama keluarga ini,
Segera bertindak profesional demi nyawa pasien. Suster, bawa ibu ini ke lab segera. Kita butuh cek silang darah Cito, segera. Dua orang perawat berbadan tegap datang memapah Ibu Ratna yang lemas seperti agar-agar. Dia pasrah diseret ke laboratorium, mulutnya terus bergumam tidak jelas. Tinggallah aku dan Mas Bayu di lorong itu. Mas Bayu duduk di lantai, bersandar pada tembok, menatap langit-langit dengan tatapan kosong. Sudah puas, Ningsih? Tanyanya lirih. Ibu sudah hancur. Rahasia sudah terbongkar di depan dokter. Kamu menang. Aku duduk di kursi tunggu, menatap pintu ICU yang tertutup rapat. Belum, Mas. Ini bukan soal menang atau kalah. Ini soal Rizky. Dia berhak hidup. Dan dia berhak tahu siapa orang tuanya. Orang tuanya cuma ibu, gumam Mas Bayu. Bapaknya, entah siapa. Ibu tidak pernah mau cerita. Ibu bilang itu kesalahan satu malam. Aku tersenyum tipis. Oh ya? Kesalahan satu malam? Mas yakin? Aku mengeluarkan HP-ku. Aku mengirim pesan singkat ke satu nomor. Isi pesan, sekarang waktunya. Datang ke RS Pelita Harapan, ruang ICU. Anakmu butuh kamu. Tunggu sebentar lagi, Mas, kataku. Tamu kehormatan kita akan segera datang. 1 jam kemudian, hasil tes darah Ibu Ratna keluar. Cocok. Transfusi trombosit segera dilakukan. Kondisi Rizky sedikit stabil, tapi dia masih butuh transplantasi sumsum tulang secepatnya. Dan untuk itu, dokter butuh screening pendonor yang lebih luas. Idealnya dari kedua orang tua kandung untuk mencari kecocokan HLA human, leukosite antigen. Terbaik. Saat itulah, pintu otomatis IGD terbuka. Seorang pria parubaya dengan pakaian lusuh, jaket kulit imitasi yang sudah mengelupas, dan bau rokok yang menyengat, melangkah masuk dengan ragu. Dia celingukan, tampak asing dengan suasana rumah sakit yang bersih. Itu Patio. Aku berdiri, melambaikan tangan. Patio, di sini. Patio mendekat. Langkahnya pincang. Matanya menatap sekeliling dengan waspada. Saat dia melihat Mas Bayu, dia menyeringai. Loh, ini kan Den Bayu. Wah, sudah jadi orang sukses ya sekarang. Sapanya dengan nada mengejek. Mas Bayu mengerutkan kening. Dia berdiri, menatap Pak Tio dengan jijik. Kamu? Kamu kan sopir ibu yang dulu dipecat karena mencuri itu? Ngapain kamu kesini? Mencuri? Pak Tio tertawa keras. Tawa yang terdengar seperti gonggongan anjing sakit. Ibumu bilang aku mencuri? Hah? Dasar wanita licik. Aku dipecat bukan karena mencuri, Den. Aku dipecat karena menanam benih di rahim majikan. Wajah Mas Bayu berubah drastis. Matanya membelalak hampir keluar. Apa? Apa maksudmu? Tepat saat itu, Ibu Ratna baru saja keluar dari ruang pengambilan darah. Dipapah perawat. Wajahnya pucat pasi. Saat dia mendongak dan melihat Patio berdiri di sana, dia menjerit pendek lalu pingsan di tempat. Ibu. Mas Bayu berlari menangkap tubuh ibunya. Patio hanya berdiri santai, menyulut rokoknya meski langsung ditegur satpam. Dia menatap tubuh Ibu Ratna yang terkulai. Bangun Ratna. Jangan pura-pura mati, kata Patio dingin. Anak kita sakit kan? Nyonya Ningsih yang memberitahuku. Katanya butuh sumsum tulang. Nah, sebagai bapak yang baik, walau dulu kau buang seperti sampah, aku datang sukarela nih. Mas Bayu menatap Patio, lalu menatap ibunya yang pingsan, lalu menatapku. Otaknya yang lamban akhirnya menyambungkan semua titik. Sopir pribadi, kehamilan rahasia, bayi yang dibuang. Jadi, Rizky itu, adikku. Dan bapaknya adalah, bajingan ini? Mas Bayu menunjuk Patio dengan tangan gemetar. Aku mengangguk pelan. Bingo. Selamat reuni keluarga, Mas. Malam itu, di ruang tunggu ICU, segala kemunafikan keluarga terpandang itu dikuliti habis-habisan.
Tidak ada lagi yang tersisa. Mas Bayu muntah-muntah di toilet karena syok. Ibu Ratna siuman tapi menolak bicara, hanya menatap tembok dengan tatapan kosong seperti orang gila. Dan Pak Tio. Ternyata dia satu-satunya yang waras malam itu. Dia menjalani tes darah dengan patuh. Ambil saja sumsum tulangku, Dok, katanya pada dokter. Asal anak itu hidup. Dia satu-satunya hal baik yang pernah kubuat seumur hidupku yang brengsek ini. Hasil tes keluar keesokan paginya. Keajaiban atau mungkin ironi terjadi. Sumsum tulang Patio cocok 90% dengan Rizky. Jauh lebih cocok daripada Ibu Ratna. Darah kotor dari seorang sopir pemabuk ternyata yang akan menyelamatkan nyawa anak bangsawan itu. Operasi transplantasi dijadwalkan seminggu lagi. Selama seminggu itu, neraka sesungguhnya terjadi di ruang rawat inap. Ibu Ratna akhirnya buka mulut. Bukan untuk minta maaf, tapi untuk menyalahkan semua orang. Ini gara-gara kamu, Ningsih, teriaknya sambil menunjukku. Kamu pembawa sial. Kalau kamu tidak mandul, aku tidak perlu memelihara anak haram ini. Kalau kamu pintar jaga rahasia, keluarga kita tidak akan malu seperti ini. Cukup, Bu. Mas Bayu, untuk pertama kalinya seumur hidup, membentak ibunya. Ibu yang salah. Ibu berzina. Ibu membuang anak sendiri. Ibu membohongiku. Ibu membuatku membohongi istriku. Jangan salahkan Ningsih. Kamu membela dia? Ibu Ratna histeris. Aku ini ibumu. Surga di telapak kaki ibu. Surga macam apa yang dibangun di atas tumpukan dosa, Bu? Balas Mas Bayu getir. Dia menangis. Aku malu, Bu. Aku malu jadi anak ibu. Ibu Ratna terdiam. Kata-kata malu dari anak emasnya itu menghancurkan pertahanannya lebih dari apapun. Dia merosot di kursi, terlihat kecil dan menyedihkan. Aku melihat semua itu dari sudut ruangan. Ada rasa lega, ada rasa puas, tapi juga ada rasa hampa yang aneh. Balas dendamku tercapai. Keluarga ini hancur. Ibu dan anak saling benci. Aib mereka terbongkar setidaknya di hadapan staf rumah sakit dan Pak Tio. Tapi saat aku melihat Rizky terbaring lemah di dalam ruang isolasi, dengan selang-selang menancap di tubuh mungilnya, hatiku tetap sakit. Dia tidak tahu apa-apa. Dia tidak tahu bahwa nenek yang disuapinya kue adalah ibunya, dan om-om bau rokok di luar sana adalah ayahnya. Dia cuma tahu Ibu Ningsih dan Ayah Bayu. Mbak Ningsih. Panggil Pak Tio yang duduk di lantai koridor. Dia sudah tidak merokok demi operasi. Ya, Pak, nanti. Kalau operasinya berhasil, saya boleh gendong dia sekali saja? Tanyanya. Suaranya serak. Habis itu saya pergi. Saya janji. Saya sadar diri. Saya cuma sopir, bekas preman. Dia nggak pantas punya bapak kayak saya. Biar dia tetap jadi anak Den Bayu. Asal dia hidup enak. Aku menatap laki-laki itu. Di balik wajah hancurnya, ada cinta tulus yang tidak dimiliki oleh Ibu Ratna maupun Mas Bayu. Kita lihat nanti, Pak. Jawabku. Sekarang, fokus kita hanya satu. Menyelamatkan Rizky. Setelah itu, baru kita tentukan nasib sisa-sisa keluarga yang sudah hancur lebur ini. Apakah akan ada pengampunan, atau perpisahan selamanya? Tapi satu hal yang pasti. Ningsih yang dulu tidak akan pernah kembali ke rumah itu, lampu indikator di depan ruang operasi akhirnya padam setelah 5 jam yang menyiksa. Dokter bedah keluar dengan baju hijau yang basah oleh keringat, melepas maskernya dengan napas lega. Mas Bayu, yang sejak tadi duduk meringkuk di lantai seperti pengemis, langsung bangkit. Aku tetap duduk tenang di kursi, sementara Ibu Ratna masih terbaring di ruang perawatan lain akibat syok berat. Bagaimana, Dok? Tanya Mas Bayu dengan suara parau. Dokter tersenyum tipis. Alhamdulillah, operasi transplantasi sumsum tulang berjalan lancar. Tubuh Rizky merespons dengan baik, masa kritis sudah lewat. Sekarang tinggal masa pemulihan dan observasi ketat untuk mencegah penolakan.
Terima kasih, ya Allah. Mas Bayu menangis, sujud syukur di lantai rumah sakit yang dingin. Dan pendonornya? Tanyaku. Bagaimana kondisi Pak Tio? Wajah dokter berubah sedikit sendu. Pak Tio. Kondisinya agak lemah. Karena riwayat kesehatannya yang kurang baik dan gaya hidup merokok puluhan tahun, proses pengambilan sumsum tulang ini cukup berat bagi fisiknya. Tapi dia sadar. Dan hal pertama yang dia tanyakan saat siuman adalah, apakah anakku selamat? Aku mengangguk. Hatiku bergetar. Seorang preman jalanan memiliki hati yang lebih mulia daripada keluarga terpandang ini. Malam itu, aku meminta izin perawat untuk masuk ke ruang pemulihan Pak Tio. Dia terbaring dengan selang infus di tangan. Wajahnya pucat, tapi matanya berbinar saat melihatku. Dia hidup, Bu Ningsih. Bisik Pak Tio dengan suara serak. Darahku, darah kotor ini. Berguna juga akhirnya. Aku duduk di samping ranjangnya. Bapak menyelamatkan nyawanya, Pak. Bapak bukan lagi sekadar sopir atau preman. Bapak adalah pahlawan bagi Rizky. Pak Tio tersenyum, menampakkan gigi-giginya yang kuning. Air mata menetes dari sudut matanya yang keriput. Saya tidak minta apa-apa, Bu. Saya cuma minta satu hal. Tolong, jangan biarkan Rizky jadi seperti saya. Dan tolong, jangan biarkan dia jadi seperti neneknya yang jahat itu. Saya janji, Pak. Jawabku mantap. Saya akan pastikan dia tumbuh di lingkungan yang benar. 3 hari kemudian, badai yang sesungguhnya menghantam Ibu Ratna. Kabar tentang drama di rumah sakit menyebar dengan kecepatan cahaya. Suster berbisik pada perawat berbisik pada keluarga pasien lain, dan entah bagaimana, gosip itu sampai ke telinga Bu Haji Komariah yang kebetulan sedang menjenguk kerabatnya di rumah sakit yang sama. Aib itu meledak. Ibu Ratna yang sudah sadar dan memaksa duduk di kursi roda untuk melihat Rizky, tiba-tiba didatangi oleh sekelompok kerabat jauh yang mendengar kabar tersebut. Mbak Ratna, kata Tante Yuni, sepupu jauh Mas Bayu, dengan tatapan jijik. Apa benar yang orang-orang bilang? Rizky itu anak haram Mbak Ratna dengan sopir? Ibu Ratna gemetar. Wajahnya merah padam. Fitnah. Itu fitnah. Siapa yang menyebar hoaks itu? Mas Bayu sendiri yang bilang di depan dokter, sergah Tante Yuni. Mbak, kita ini keluarga terhormat. Bapak dulu pejabat. Kenapa Mbak tega mencoreng arang di muka keluarga besar kita? Pantas saja Mbak ngotot tidak mau tes DNA dulu. Ternyata, Ibu Ratna memegangi dadanya. Napasnya sesak. Harga dirinya, topeng kesucian yang dia pakai selama puluhan tahun, hancur berkeping-keping di depan matanya. Dia melihat tatapan para perawat, tatapan pengunjung lain. Semuanya menatapnya seperti menatap sampah. Pergi. Kalian pergi. Racau Ibu Ratna. Tiba-tiba, tubuh Ibu Ratna menegang. Mulutnya miring ke kiri. Matanya melotot tapi kosong. Tangan kanannya terkulai lemas. Ibu. Mas Bayu berteriak. Ibu Ratna terkena serangan stroke. Tubuhnya ambruk dari kursi roda. Dia ingin berteriak, tapi yang keluar dari mulutnya hanya suara mengerangan yang tidak jelas. Arge. Karma bekerja dengan cara yang puitis. Mulut yang selama ini digunakan untuk menghina menantu, memfitnah orang, dan menyebar kebohongan, kini dikunci oleh Tuhan. Dia lumpuh separuh badan, dan bisu. Aku berdiri di ambang pintu, menyaksikan pemandangan itu tanpa ekspresi. Ningsih, panggil Mas Bayu panik. Bantu ibu. Panggil dokter. Aku menatap jam tanganku. Dokter sudah dipanggil, Mas. Tugasku sudah selesai di sini. Apa maksudmu? Aku mengeluarkan sebuah map dari tasku. Map berwarna hijau. Ini surat gugatan cerai, kataku, meletakkannya di pangkuan Mas Bayu yang sedang berlutut memeluk ibunya. Aku sudah mendaftarkannya ke pengadilan agama tadi pagi. Alasannya sudah jelas. Penipuan dalam pernikahan dan zina dalam keluarga. Mas Bayu menatap map itu,
lalu menatapku dengan air mata berlinang. Ningsih, kamu tega meninggalkan aku di saat seperti ini? Ibu stroke, Rizky sakit, biaya rumah sakit menumpuk. Aku butuh kamu, Ningsih. Aku tertawa kecil. Tawa yang kering dan hampa. Butuh aku. Atau butuh uang tabunganku. Atau butuh tenaga gratisku untuk mengurus ibumu yang lumpuh dan anak haramnya? Aku membungkuk, menatap mata Mas Bayu lekat-lekat. Mas, 5 tahun lalu, saat kamu membawa bayi itu pulang, kamu tidak bertanya apakah aku sanggup. Kamu memaksaku. Sekarang, saat kapal ini karam, kamu memintaku menimba air. Maaf, Mas. Aku bukan pelampung penyelamatmu. Aku penumpang yang sudah lama ingin turun. Tapi Rizky. Mas Bayu terisak. Siapa yang akan mengurus Rizky? Itu urusanmu, bapak kandungnya, Pak Tio, dan nenek kandungnya. Tunjukku pada Ibu Ratna yang masih mengerang-erang di lantai. Darah lebih kental daripada air, kan? Uruslah darah daging kalian sendiri. Aku berbalik badan, melangkah pergi. Langkahku ringan. Rasanya seperti beban seberat 1 ton baru saja diangkat dari pundakku. Di belakangku, suara tangisan Mas Bayu yang memilukan terdengar menggema. Tapi aku tidak menoleh lagi. Tidak sekalipun. Proses perceraian berjalan cepat. Mas Bayu tidak punya uang untuk menyewa pengacara bagus, sementara aku menggunakan jasa pengacara terbaik dari uang tabungan rahasia dan hasil penjualan perhiasan yang kupunya. Hakim mengetuk palu. Kami resmi bercerai. Aku keluar dari gedung pengadilan dengan status janda. Di Indonesia, status janda sering dipandang sebelah mata. Tapi hari itu, aku merasa seperti ratu yang baru memenangkan perang. Matahari bersinar terik, seolah menyambut kebebasanku. Mas Bayu keluar belakangan. Dia tampak kurus, kucel, dan tua. Bajunya tidak disetrika. Dia kehilangan segalanya. Rumah mewah kami harus dijual untuk membayar biaya operasi Rizky dan pengobatan stroke Ibu Ratna yang berkepanjangan. Uang pensiunan Ibu Ratna habis tak bersisa. Ningsih, panggilnya lirih di parkiran. Boleh aku minta satu hal? Aku berhenti, tapi tidak memandangnya. Apa? Maafkan aku. Maafkan Ibu. Aku diam sejenak, membiarkan angin mempermainkan ujung kerudungku. Aku sudah memaafkan. Mas. Jawabku tenang, karena menyimpan dendam itu seperti meminum racun tapi berharap orang lain yang mati. Aku memaafkan demi diriku sendiri, supaya aku bisa tidur nyenyak. Tapi, aku menoleh padanya. Memaafkan bukan berarti melupakan, dan bukan berarti kembali. Hukuman kalian bukan dariku, tapi dari Tuhan. Nikmatilah sisa hidup kalian dengan buah yang kalian tanam sendiri. Aku masuk ke dalam taksi online yang sudah kupesan, meninggalkan masa laluku di trotoar yang panas itu. 5 tahun kemudian, sebuah kafe kecil nan asri di pinggiran Bandung. Bunga-bunga anggrek bergantungan di teras. Harum kopi dan kue basah menguar di udara. Bu Ningsih, pesanan meja nomor 5 sudah siap. Seru seorang karyawan. Siap. Biar saya yang antar. Sahutku ceria. Ya, ini kehidupanku sekarang. Setelah bercerai, aku pindah ke Bandung, kota yang sejuk untuk mendinginkan hati. Dengan sisa tabungan dan modal nekat, aku membuka usaha catering dan kafe kecil-kecilan. Alhamdulillah, rezeki janda yang teraniaya katanya lancar, dan itu benar. Usahaku maju pesat. Aku meletakkan nampan kopi di meja pelanggan, lalu duduk sebentar di kursi kasir untuk istirahat. Di dinding kafe, tergantung foto pernikahanku yang baru. Ya, aku menikah lagi setahun yang lalu. Dengan seorang duda beranak 2, seorang dosen yang sabar dan jujur. Dia tahu masa laluku, dan dia menerima semua lukaku. Anak-anak tiriku memanggilku ibu dengan tulus. Bukan karena paksaan. Akhirnya, aku menjadi ibu yang sesungguhnya. Tring. Lonceng pintu berbunyi. Seorang laki-laki tua dengan pakaian sederhana tapi rapi masuk, menggandeng seorang anak laki-laki berusia 10 tahun.
Jantungku berhenti berdetak sejenak. Itu Pak Tio. Dan Rizky. Pak Tio terlihat jauh lebih sehat daripada 5 tahun lalu. Dia gemuk, bersih, dan wajahnya berseri. Rokok sudah dia tinggalkan selamanya. Rizky. Dia tumbuh tinggi. Wajahnya tampan, sehat, dan matanya berbinar cerdas. Tidak ada tanda-tanda sisa penyakit leukemia di tubuhnya. Mereka tidak melihatku. Mereka duduk di pojok, memesan es koklat. Aku mendekati meja mereka dengan hati berdebar. "Selamat datang," sapaku. Pak Tio mendongak. Matanya membelalak kaget. Bu Ningsih? Ibu Ningsih." Rizky berseru. Ingatannya mungkin samar, tapi ikatan batin 5 tahun mengasuhnya tidak bisa hilang begitu saja. Aku tersenyum, menahan air mata haru. "Apa kabar, Pak Tio?" "Rizky," kami duduk mengobrol. Ternyata, setelah rumah dijual dan harta habis, Mas Bayu tidak sanggup mengurus Rizky dan ibunya yang lumpuh sekaligus. Akhirnya, hak asuh Rizky jatuh ke tangan Pak Tio. Saya kerja serabutan, Bu. Jadi kuli panggul, tukang parkir, apa saja. Yang penting halal. Cerita Pak Tio bangga sambil mengelus kepala Rizky. "Rizky pintar, Bu. Juara 1 terus di sekolah. Dia mau jadi dokter katanya, biar bisa ngobatin orang sakit kayak dia dulu." "Alhamdulillah," kataku tulus. "Lalu, bagaimana kabar Mas Bayu dan Ibu Ratna?" Wajah Pak Tio berubah datar. "Ratna. Dia meninggal setahun yang lalu. Serangan jantung kedua. Dia meninggal dalam kondisi menyedihkan, Bu. Lumpuh, buang air di kasur. Dan, maaf kata, dikerubuti semut karena tidak ada yang membersihkan seharian." Aku tertegun. Meninggal dalam kehinaan. Sesuai dengan doaku dulu, tapi mendengarnya sekarang hanya membuatku merasa kasihan. "Dan Bayu," lanjut Pak Tio. "Sekarang dia tinggal di kontrakan petak. Kerja jadi ojek online. Tapi motornya sering rusak. Dia sering melamun. Kadang suka bicara sendiri. Kata tetangga, dia agak terganggu jiwanya karena penyesalan. Henning, karma telah menyelesaikan tugasnya dengan sempurna. Ibu Ratna mati dalam aib. Mas Bayu hidup dalam gila. Dan Rizky, anak yang dulu dibuang, kini hidup bahagia bersama ayah kandung yang dulu dihina." "Bu Ningsih." Rizky memegang tanganku. Tangan mungil itu hangat. "Terima kasih ya, Bu." Ayah Tio cerita, kalau bukan karena ibu yang maksa ayah datang ke rumah sakit waktu itu, Rizky sudah mati. Air mataku menetes. Aku memeluk anak itu. Pelukan perpisahan yang manis. "Kamu anak baik, Rizky. Jadilah orang hebat. Jangan ulangi kesalahan orang-orang tua itu." "Iya, Bu." Sebelum mereka pulang, aku menyelipkan sebuah amplop berisi uang ke saku baju Pak Tio. Dia menolak, tapi aku memaksa. "Buat tabungan sekolah Rizky. Anggap saja hadiah dari Tante Ningsih." Aku berdiri di teras kafe, melihat punggung mereka menjauh. Pak Tio menggandeng Rizky, berjalan menyusuri trotoar di bawah naungan pohon rindang. Mereka tidak kaya harta, tapi mereka kaya hati. Suami baruku keluar dari dapur, memeluk bahuku dari belakang. "Siapa, Mah?" "Masa lalu, Pah," jawabku sambil tersenyum, menyandarkan kepala di bahunya. Masa lalu yang sudah selesai. Di langit Bandung yang biru, aku melihat seolah-olah ada tulisan tak kasat mata. Keadilan mungkin terlambat, tapi dia tidak pernah salah alamat. Aku, Ningsih, wanita yang pernah ditipu dan dikhianati, kini berdiri tegak. Bukan sebagai korban, tapi sebagai pemenang kehidupan. Dan kisahku, kisah tentang tes DNA yang mengguncang takdir itu, biarlah menjadi pelajaran bagi siapa saja, bahwa tidak ada bangkai yang bisa ditutupi selamanya, dan tidak ada doa orang teraniaya yang tidak dikabulkan Tuhan.